Jadi ketika kita memiliki kesalahan kepada orang lain, maka kita haruslah meminta maaf atas kesalahan kita. Dan sebaliknya, ketika ada orang lain yang memiliki kesalahan kepada kita, maka kita pun harus membukakan pintu maaf selebar-lebarnya untuk orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana jikalau kita meminta maaf kepada orang lain atas kesalahan yang kita lakukan, tetapi ternyata orang tersebut tidak mau memaafkan kita? Mungkin karena kesalahan kita terlalu besar, mungkin karena dia belum bisa menerima kita sakiti, atau apapun alasannya. Yang penting kita telah meminta maaf terhadap orang tersebut, tetapi ternyata orang tersebut tidak mau membukakan pintu maafnya untuk kita. Jadi bagaimana kalau demikian terjadi? Maka jawabannya, ketika kita meminta maaf terhadap orang lain, tetapi orang lain belum bisa memaafkan kita atau tidak mau memaafkan kita, maka yang harus kita lakukan adalah terus dan teruslah meminta maaf. Jadi ya, terus dan teruslah meminta maaf. Jadi jangan berhenti satu kali meminta maaf saja. Jangan punya anggapan seperti ini, kan saya sudah meminta maaf, cukup satu kali, terserah dia mau memaafkan atau tidak. Tidak boleh seperti itu, karena kalau demikian berarti itu menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh untuk meminta maaf terhadap orang yang telah kita sakiti. Lalu apa yang harus kita lakukan adalah keberlanjutan atau terus-menerus kita meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan terhadap orang tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara apapun yang mungkin hal tersebut bisa membuat orang tersebut memaafkan kita. Misalnya kita cari momen-momen atau waktu-waktu tertentu yang kita rasa waktu itu adalah waktu yang tepat. Kita rasa waktu tersebut adalah waktu yang sangat besar kemungkinan orang tersebut akan membukakan pintu maafnya kepada kita. Dan juga jangan malah membuat orang tersebut jengkel. Misalnya orang tersebut lagi banyak masalah, orang tersebut lagi penuh dengan kegelisahan hati, lalu kemudian kita datang mohon maaf kepada orang tersebut, yang pada akhirnya membuat orang tersebut jengkel kepada kita. Lalu pada akhirnya bukan dia malah memaafkan kita, tetapi malah semakin membenci, malah semakin mengecewakan dirinya. Kita malah semakin membuat dia jauh dari diri kita. Kita malah semakin menutup pintu maaf dari dirinya untuk kesalahan yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, kalaulah kita mempunyai kesalahan terhadap orang lain, kemudian kita meminta maaf terhadap orang tersebut, lalu kemudian orang tersebut malah tidak mau memaafkan kesalahan kita, maka yang harus kita lakukan adalah minta maafnya terus-menerus. Sampai kapan? Sampai dia mau memaafkan kita. Ya, sampai dia mau memaafkan kita. Dengan cara apa? Kita cari caranya, cara yang seperti apa yang kira-kira akan bisa membuat hatinya luluh, lalu kemudian memaafkan kita. Kalau perlu misalnya mungkin kita cari momen-momen tertentu yang seperti saya tadi katakan. Atau kalau perlu kita cari apa kesukaannya, makanan kesukaannya, misalnya kita cari dia ini suka makan anu, lalu kita bawakan. Ya, itu sebagai upaya apa? Sebagai upaya untuk membukakan hatinya, lalu kemudian akan bisa memaafkan kesalahan kita. Misalnya dia suka terhadap sebuah benda, terhadap sesuatu barang, maka kita bawakan sesuai kemampuan kita tentu saja. Ya. Dalam rangka apa ini? Bukan dalam rangka menyogok atau apapun, tapi dalam rangka membukakan hatinya supaya mau memaafkan kesalahan yang telah kita lakukan terhadap dirinya. Ya, jadi tidak cukup hanya sekali dengan anggapan saya kan sudah minta maaf, terserah mau dimaafkan atau tidak, yang penting saya mau sudah minta maaf. Berarti itu tidak sungguh-sungguh minta maafnya kalau seperti itu. Karena orang yang sungguh-sungguh akan selalu berjuang, akan selalu berupaya sampai apa? Sampai apa yang diinginkannya tercapai. Begitu pula orang yang sungguh-sungguh dalam minta maaf akan selalu berupaya untuk memohon maaf, akan selalu berupaya untuk membukakan pintu maaf dari orang yang disakitinya, sehingga sampai tujuannya agar dia bisa dimaafkan oleh orang yang pernah ia sakiti. Lalu bagaimana kalau saya sudah berupaya ini, sudah lama berupaya, sudah berbagai macam cara saya coba untuk bisa membukakan pintu maaf dia terhadap saya, tapi dia tidak memaafkan saya terus-menerus. Maka apa yang harus kita lakukan? Lakukan terus itu. Harus sampai saya meninggal dunia atau sampai orang itu meninggal dunia? Kalau perlu memang harus seperti itu. Meskipun harus sampai menunggu kita meninggal dunia, harus menunggu dia meninggal dunia, itu harus kita lakukan. Jadi meskipun sampai ajal akan menjemput, baik menjemput kita atau menjemput orang tersebut, kita lakukan permintaan maaf itu. Kita senantiasa memohon maaf terhadap orang tersebut. Dia berusaha, berupaya seperti itu. Karena apa? Sekali lagi,
itu akan menunjukkan betapa kita bersungguh-sungguh untuk meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Saya mau bosan. Kenapa bosan? Saya bosan meminta maaf terus-menerus tapi tidak dimaafkan. Saya malah capek, saya malah jengkel. Nah, ini adalah godaan dari syaitan. Kita harus mampu bertahan, kita harus mampu untuk melawannya, dan kita harus senantiasa mau untuk meminta maaf terhadap orang yang pernah kita sakiti atas dosa yang telah kita lakukan terhadap dirinya.